Meine Familie stellt seit mehreren Generationen Batik her. Deshalb besuchen wir jetzt meine Tante, die uns etwas über Batik erzählen wird. Kula nuwun. Hei, Silakan yuk. Burum, selamat siang. Selamat siang Yani. Burum, sejauh mana keluarga kita itu terlibat dalam tradisi batik? Kita tahu bahwa Eyang kita, Eyang Mangunkusumo, yang mempunyai 16 putra dan putri. Putrinya semua itu ahli membatik. Dan tiap harinya, zaman dulu kan tidak sekolah mereka, tapi membatik terus. Kemudian beliau memberikan warisannya, keahliannya itu kepada putri-putrinya 3 orang. Sampai sekarang yang terus berjalan itu keturunan Eyang Kanjeng Wonogiri sampai cucunya meneruskan processing membuat batik itu. Batik spesifik yang bikinan Mangunkusuman dan menjadi andalannya, yaitu pertama parang. Semua yang garis miring itu adalah parang, dan ini hanya bisa dipakai kalau di luar keraton. Kalau di dalam keraton tidak bisa dipakai. Dan yang satu lagi adalah pakis. Kalau kita menghadap ke keraton, itu bisa memakai ini, yaitu yang dinamakan pakis. Ini desain dari salah satu keluarga kita, Mangunkusuman. Jadi ini desainnya itu kreativitas seorang keluarga kita. Maka menjadi spesifik dari kepunyaan Mangunkusuman. Batik itu semua mengandung filosofi tertentu, yaitu pada kejadian-kejadian, pada upacara perkawinan, pada kematian, itu semua ada artinya. Batik mana yang dipakai, yang betul. Umpamanya pada waktu perkawinan. Perkawinan itu pertama kali dimulai dengan siraman. Siraman itu mandi, itu ibu dan ayah pengantinnya harus memakai cakar namanya. Ini motif cakar. Yang mana cakar? Ini cakarnya, supaya pengantinnya bisa cakar-cakar, ceker-ceker, mencari penghasilan sendiri. Gitu. Yaitu pada nikah, pernikahan itu orang tuanya memakai memakai truntum. Truntum ini adalah bintang-bintang kecil-kecil atau bunga jeruk kecil-kecil yang disebut truntum itu tumaruntun. Tumaruntun supaya orang tua itu menjadi tuntunan bagi putra-putrinya, suami istri tadi bisa lebih bahagia. Gitu. Suami istri pada nikahnya itu memakai sidomukti namanya. Sidomukti ini bermacam-macam motif, ya, ada kupu, ada garuda, ada rumah, ada bunga, ada semua. Dan itu supaya pengantinnya mukti, yaitu bahagia. Kalau pada waktu perkawinannya memakai kain sidomukti ini. Ya. Dan ini susah sekali membuatnya ya, dengan ini canting. Satu persatu. Ya. Ditotol-totol begitu ya Bu ya. Ini adalah dari ibu saya pada waktu saya lahir, itu tali pusatnya yang dipotong itu dimasukkan di sini. Ini jadi masih ada tali pusatnya? Ya. Ini isinya? Dia dikeringkan dulu, kemudian dikasih ramuan-ramuan, terus dijahit di dalam kain ini. Itu disimpan sampai sekarang saya tua itu. Ini dulu waktu bayi, waktu sakit panas itu untuk
bawah bantal dan supaya untuk tidur. Ini simpannya jangan pakai camphor, tapi dikasih merica supaya tidak dimakan hangat, tidak jamuran dan bisa awet. Atau memakai akar wangi, ini namanya. Sebetulnya berwujud seperti akar, tapi supaya bagus jadi dibikin kipas-kipas. Ya. Supaya harum. Baunya wangi sekali, dan nanti kainnya juga berbau wangi dan tidak makan hangat. Kalau kita batik itu mencucinya jangan dengan deterjen, tetapi memakai buah lerak yang untuk mencuci kain. Ini kalau diberi air panas kemudian keluar berbusa-busa, itu bisa untuk mencuci kain. Begitu juga baju-baju kita yang dari batik lebih bagus kalau dicuci dengan lerak. Tadi kita mencuci kain pakai lerak dulu, kemudian setelah dibilas tidak boleh kena sinar matahari. Kemudian nanti setengah kering itu kita ratus supaya wanginya itu meresap ke dalamnya, yaitu dengan menutup. Cara meratusnya, nah dengan pengasapan ini kemudian kain-kain akan menjadi wangi. Kemudian setelah selesai kita wiru, yaitu satu persatu sampai kecil seperti tadi. Ya. Terus wiru itu ini untuk dipakai di sini. Wiru itu ya, untuk dipakai seperti saya begini. Kemudian kita press. Setelah menjadi wiru, terus kita press ke dalam alat tersebut supaya mati. Wirunya ini tidak membuka gitu. Itu sehari 2 hari sudah bagus.